Selanjutnya, dalam konsep dimensi 3, peran titik dan garis sangat penting. Dari titik yang digerakkan dapat membentuk garis. Dengan demikian, garis dibangun dari titik yang digerakkan. Kemudian, garis yang digerakkan akan membentuk sebuah bidang. Perhatikan contoh berikut. Tak pernah asing bagi peserta didik untuk melihat benda ini. Ini adalah contoh kardus ya, kardus. Wadahnya barang-barang ketika Anda membeli di toko, pasti dalam jumlah banyak mendapatkan ini ya, misalnya minuman air gelas, misalnya minuman roti, kue, dan seterusnya. Sangat akrab di telinga para peserta didik semuanya. Ini adalah salah satu contoh konsep matematika yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dibawa ke dunia matematika. Dibawa ke teori matematika untuk dikembangkan menjadi ilmu yang lebih tinggi dan lebih luas lagi agar bisa menjadi bermanfaat buat bidang keilmuan yang lainnya, juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya benda ini tersusun dari titik, garis, dan bidang. Perhatikan saja ini. Coba ini. Di pojok ini, engkau lihat sebuah titik yang begitu manis. Begitu pula di pojok ini, engkau lihat sebuah titik yang begitu menawan. Titik ini merupakan perpotongan dari rusuk-rusuk ini. Rusuk-rusuk adalah bagian dari garis di dalam dimensi 3. Begitupun juga titik ini merupakan perpotongan dari garis ini. Ya, perpotongan rusuk ini, dan rusuk ini, dan rusuk ini. Di dalam kardus ini, rusuk-rusuk itu saling tegak lurus satu sama lainnya. Adapun sisi-sisinya ini, perhatikan baik-baik. Sisi-sisinya ini, ya, yang menempel ini, ya. Terdapat 6 sisi ya, kalau Anda bisa melihat yang di bagian alas, bagian tutup, bagian muka, belakang, samping kiri, dan samping kanan. Sisi tersebut sesungguhnya permulaannya dibangun dari garis yang digerakkan ya, akan bentuk sebuah bidang. Jadi sisi-sisi ini adalah bagian dari bidang. Saya ulangi lagi. Di dalam bangun ini banyak unsur-unsur yang Anda temukan, yaitu unsur dalam dimensi 3. Titik, garis, dan bidang. Perhatikan titik. Ini titik. Titik. Ini adalah titik sudut, ya, yang merupakan titik dalam dimensi 3. Sedangkan yang ini rusuk merupakan bagian dari garis dalam dimensi 3. Ini pun demikian, rusuk merupakan bagian dari garis dalam dimensi 3. Juga yang ini rusuk. Adapun sisinya merupakan bagian dari bidang di dalam dimensi 3. Begitu. Peserta didik semuanya sudah paham ya konsep dimensi 3 yang dibangun dari kehidupan nyata. Ya. Berikutnya lagi, perhatikan bangun ruang berikut. Bangun ruang ini merupakan ilustrasi ya, ini ilustrasi dari kardus tadi ya, kardus yang sudah kita lihat ini ya. Ini, itu kalau digambar menjadi begini ya.
Sekarang diberi nama kubus ya. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Mengapa tidak diberi nama balok? Kita analisis ya. Rusuk AB sama dengan rusuk BC, sama dengan rusuk CD, sama dengan rusuk AD. Dan yang lainnya begitu. Semua rusuknya ini sama panjangnya. Itulah sebabnya dia diberi nama kubus. Jadi telisik yang pertama kali Anda lakukan adalah panjang semua rusuknya. Berikutnya lagi, setiap rusuknya ini, ya, rusuk ini, 3 rusuk bertemu dalam satu titik potong, namanya titik sudut. Nah, perpotongan itu saling tegak lurus. Nah, ini ciri yang kedua, telisik yang kedua untuk mengenali kubus. Ya. Tidak hanya itu ya, sisi muka sama dengan sisi belakang, sisi samping kiri sama dengan sisi samping kanan, atas sama dengan bawah. Ini ada 6 sisi yang sama. Ya, sama luasnya ya, sama ukurannya. Titiknya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sebanyak 8. Sisinya sebanyak berapa tadi? Muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Sebanyak berapa? Ayo, dijawab dengan cepat. 6. Pintar. Selanjutnya, titiknya sudah. Rusuknya sekarang, sisinya sudah sangat rusuk. Rusuknya sebanyak berapa ini? Rusuk yang tidur ini, yang sederhana ini 1, 2, 3, 4. Terus yang sejajar dengan ini 1, 2, 3, 4. Yang menjadi tiangnya 1, 2, 3, 4. Ada 3 kelompok yang masing kelompok terdiri dari 4 rusuk. Berarti semuanya berjumlah 12. Ya, rusuk-rusuknya sama panjangnya. Itulah ya dinamakan kubus ya. Penamaannya jangan lupa titik sudutnya menggunakan huruf besar, huruf kapital ya, abjad. A besar, A kapital, B kapital, C kapital, D kapital, dan seterusnya. Arah penamaannya ini ke sini, muter. A, B, C, D. Berarti E-nya harus lurus dengan A di sini. E, F, G, H. Putranya searah dengan yang penamaan di bagian alas tadi. Untuk atasnya ini harus searah juga. Begitu namanya. Anda tidak boleh memberi nama A, B, C, D, terus di sini E, F, G, H. Tidak boleh. Ya, karena E-nya tidak lurus dengan A. Begitu pula, Anda menamakannya A, B, C, D, lalu E-nya di sini E, terus F-nya di sini F, G, H. Putarannya berbeda. Itu juga salah. Ya. Yang benar ini ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sekarang namanya AB itu nama rusuk. Titik A titik sudut, titik B titik sudut. Terus A, B, F, E itu sisi. BF itu rusuk, BC itu rusuk, BC itu rusuk. Ya. Yang garis putus-putus ini menunjukkan di bagian dalam tidak nampak ya, tidak nampak. Tapi di sini nampak, dinampakkan dengan cara putus-putus supaya berbeda dengan ini. Ya. Tuh. Itu sekilas dimensi 3 yang dibangun dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya perhatikan videonya.